Halo guys, kembali lagi di Nina di Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul One Day in Seoul. Melanjutkan di episode 29 dan 30 kemarin, kali ini kita akan lanjutkan di episode 31 dan 32 ya. Kita lanjutkan ke situasi di mana Yeonwoo hendak keluar. Si Soyun mencegah Yeonwoo buat keluar. Dia tak tahu apa yang dikhawatirkan oleh Yeonwoo sehingga berpikir mau keluar sendirian. Kau juga kan gak pernah kena virus kan? Ngapain sendirian gitu? Yeonwoo buang muka gak peduli omongan Soyun dan lekas berjalan membuka pintu. Akan tetapi saat membuka pintu banyak para gembel yang hendak akan masuk ke bangunan tunawisma itu. Dan kalian tahu salah satu dari mereka ada yang sedang dalam masa inkubasi sel virus dan Yeonwoo merasakannya. Kembali pada Daehan di dapur, di mana Daehan ditelepon oleh si Hana. Dia menemukan ponsel orang dan menelpon Daehan karena Hongmi tahu nomornya. Jadi ponsel Hana dan Hongmi sudah mati habis baterainya ya guys. Untungnya nemu HP orang yang bisa nelpon Daehan. Hana bilang bahwa mereka berniat kembali ke tempat Daehan sebelum naik bus Tea. Tapi malah nyasar di sebuah gang yang banyak calo wisatanya. Lalu HP-nya pun mati. Saat menjelaskannya pada Kang Min, keburu datang Yeonwoo dan bilang ke barudak, "Kita harus cepat keluar dari sini." Tak sempat menjelaskan apapun, keburu datang para gelandangan ke sana. Para gelandangan itu juga membawa si Isul, tapi Isul gak bisa diam. Sebenarnya gelandangan ini mau pada apa ya? Kayaknya gak bakal ada yang baik nih orang-orang. Terus ada satu gelandangan yang agak besar badannya. Dia bilang, "Kalian sedang apa di kawasanku?" Cenah. Lalu ada si Bapak Gembel. Dari sini kita tahu namanya adalah Bapak Huang. Pak Huang bilang mereka adalah tamuku sambil menatap dengan galak. Singkat cerita, para gembel itu berkumpul. Si badan besar tanya ke Huang, "Kok kakak ada di sini? Bukannya kakak ada di pengungsian? Kok malah balik lagi ke sini? Seharusnya bulan ini jatah kelompok kami, Kak." Jadi si Huang ini disegani sama para gembel lain ya guys. Gak tahu karena apa ya. Si Huang mah diam aja ya kan. Kita pindah dulu ke barudak Yeonwoo di ruangan lain. Si Kang Min bilang, "Bapak-bapak gembel itu pada galak ya? Apa Bapak Huang akan baik-baik saja karena membela kita?" Si Mamang bilang, "Tenang saja, dia akan baik-baik saja. Setauku para gelandangan ini memiliki kelompok yang besar dan menguasai sebagian wilayah di Seoul. Dan mereka sering bertengkar karena hak guna. Dan Bapak Huang cukup berkuasa di bidang ini." Kembali ke si Bapak Huang. Si badan besar bilang ke Huang untuk segera pergi dari sini dan kita harus selesaikan secara baik-baik. Tapi dua gembel di samping Huang bilang, "Kalau ada anak-anak cewek sepertinya tidak usah keluar ya kan? Mereka akan sangat berguna. Anjir cabul." Mendengar itu, si Huang melirik sinis kedua orang gembel itu. Balik ke si Mamang. Seingat dia, si Huang adalah mantan petinju juara Asia. Dan ya, si gembel yang asal ceplos tadi sudah dipukul sama si Huang guys. Dia bilang, "Aku mengajak mereka ke sini karena punya hutang. Timbal balik karena telah diselamatkan ya kan?" Lalu Huang bilang, "Aku tak bisa selesaikan masalah ini baik-baik. Kalian paham kan?" Si badan besar melihat marah sepertinya bakal ada baku hantam nih antar gembel. Si Daehan ngomong ke si Mamang bahwa dia akan mencari Hongmi dan barudak lain. Karena si Hana telah menelponnya tadi dan memberikan lokasinya tadi. Si Mamang memberikan respon positif dan akan membantu mencari mereka. Si Daehan akan membuat bom molotov yang banyak. Mendengar itu, Isul bilang, "Menurut kalian saat ini mereka yang terpenting. Sekarang kita sendiri juga dalam bahaya tahu." Si Daehan bilang, "Kunaon ai maneh Isul? Kenapa bagaimana? Kalian kan tahu sendiri di sini ada para gelandangan yang tentunya bahaya buat kita. Tenang aja, kita hanya harus memisahkan kamar dan ngomong baik-baik." "Haha, bacot ah Daehan. Emang masalah bakal beres kalau kita menjaga jarak sama mereka?" Tembal si Isul. Si Isul percaya bahwa jika kita tak mengusir gelandangan itu, kemungkinan tempat ini juga akan seperti pengungsian sebelumnya. Kita beralih pada Soyun. Si Soyun memikirkan omongan Yeonwoo yang tadi bilang, "Aku juga nggak tahu kalau aku baik-baik saja atau enggak." Dan si Soyun berpikir bahwa Yeonwoo sudah terkena virus karena salah mereka pas meninggalkan Yeonwoo di kereta gantung. Karena perdebatan itu, si Isul pergi gak tahu mau kemana. Lalu di tangga, Isul melihat Yeonwoo yang sedang memperhatikan para gembel sambil sembunyi-sembunyi. Ternyata, si Huang benar adalah mantan petinju karena dia sangat disegani oleh preman gembel lainnya. Lihat dia, sedang mukulin para gembel.
Si Yunwo ngomong dalam hati, anjing, aku teh kan cuma mau keluar, tapi malah datang mereka. Aku merasakan ada yang terkena virus di antara mereka. Lalu si Isul mengagetkan Yunwo sambil bertanya, "Kenaon, Wak? Tanganmu sakit lagi kan?" Kayaknya Isul peka deh sama Yunwo. Tapi si Yunwo mah pura-pura nggak tahu soal tangannya yang sakit itu. Kemudian si Isul ngomong, "Sekarang aku paham soal tanganmu. Tanganmu terkena virus lalu kau membakarnya atau memang tak sengaja terbakar. Lalu virusnya menghilang. Jadi tanganmu bisa merasakan sakit saat ada orang yang terkena virus kan?" "Terserah kamu mau ngomong apa," kata Yunwo. Terus Isul tanya lagi, "Kamu mau kemana?" "Aku mau cek beberapa hal dan aku akan pergi setelah itu." "Itu juga lebih baik untukmu kan? Karena kamu nggak bisa percaya padaku." Lalu Isul menjawabnya, "Aku nggak pernah bilang nggak percaya padamu." "Benarkah? Makasih," kata Yunwo. "Kalau mau keluar, denganku saja Yunwo." "Anjay, mau bareng-bareng kah? Apakah mereka bakal saling jatuh cinta?" Anjas. Lanjut episode 32. "Oke," kata Yunwo. "Tapi jangan sekarang, cenah. Kita amati dulu situasinya." Mendengar alasan itu, si Isul baper dan dia pikir si Yunwo menolak ajakan Isul tadi. Dan itu melukai harga dirinya, katanya. Kemudian Yunwo ngomong lagi, "Aku lagi kepikiran. Aku bisa merasakan ada orang yang kena virus, apa enggak? Apa aku harus pergi sendirian? Bagaimana kalau mereka benar-benar berbahaya?" Lalu si Isul menarik baju Yunwo dan mengajaknya ke atas. Di tangga atas, Isul menjelaskan pada Yunwo, karena dari kelompoknya ini, hanya Yunwo lah yang dicurigai sudah terkena virus. Jadi maksudnya gini, "Anjir lah Yunwo, mau apa sih kamu mengecek orang-orang gembel itu? Buat apa? Toh kamu juga nggak dipercaya sama teman-teman yang lain." Dan si Yunwo menanyakan, "Loh kenapa? Kan aku yang menolong mereka. Aku juga ingin membalas budi sama mereka. Karena kamu telah menolongku dengan menyemprotkan air ke orang terinfeksi. Ingat gak waktu itu guys?" Kemudian si Isul bilang, "Aduh Yunwo, itu mah kan cuma kebetulan. Karena aku tahu lokasi hidran dan selang air. Jadi aku nggak sengaja nolong kamu." Lalu si Yunwo tersinggung, "Oh gitu ya. Baiklah, jadi tidak apa-apa jika sekarang aku meninggalkan kalian jika kondisinya semakin bahaya." "Bukan gitu," kata Isul. Kemudian Yunwo pun pergi meleos. Anjir lah, malah salah paham ini mah. Yunwo pun berjalan lagi ke bawah dan memikirkan kejadian saat para gembel itu datang. Ternyata tak sengaja dia menarik lengan Soyun dan mengajaknya kabur dari para gembel. Apa Yunwo masih kepikiran buat pengen deket keneh sama si Soyun kah? Lalu di bawah ada 3 gelandangan yang bilang, Maneh, anak yang tadi kan, kenapa tadi lari saat lihat kita, hah? Dasar anak anjing." Lalu si Yunwo akan dikeroyok sama mereka, karena mereka tersinggung melihat Yunwo lari tadi. Untungnya ada Isul yang bilang, "Jika si Yunwo ini sudah kena virus, jadi jangan dekat-dekat." Tapi, emang iya kan, sudah kena virus. Dan mereka bertiga pun pergi ke lantai atas, dan sepertinya takut ke Yunwo yang sudah kena virus. Si Isul bicara lagi ke Yunwo, "Tetap di sini juga bukan hal yang terburuk. Kita hanya perlu menyingkirkan yang terkena virus. Dan jika kamu ingin pergi, kamu harus mengajakku." Anjas, hayu Isul, hayulah. Hayu. Beralih pada Mamang dan Huang. Si Mamang menjelaskan rencananya buat keluar mencari teman-teman anak-anak ini yang lain. Tapi Huang bilang, "Apa kamu yakin? Di luar masih berbahaya loh." "Tenang saja," katanya. "Kebanyakan virus sudah hilang karena kebakaran di stasiun Seoul." "Iya sih," kata Huang. "Tapi berhati-hatilah dengan para tentara. Sepertinya para tunawisma di wilayah ini dibakar dengan alasan pencegahan virus." Kemudian Huang tanya ke Mamang soal kenapa kamu mau membantu mereka. Kan kamu gak kenal mereka. "Ingat, nyawa kamu juga penting bro." Kemudian Mamang menjelaskan alasannya. Membantu anak-anak ini karena pasangannya yang mati karena monster adalah seorang guru yang akrab dengan murid-muridnya. Bisa dibilang penyayang anak-anak lah. Nah, mungkin si Mamang bakal dimaafkan jika melindungi anak-anak ini dengan baik. Jadi kenapa ya soal kematian si pacarnya ini? Kita bakal tahu nanti ya. Oke, lanjut dulu. Singkat cerita, Dean dan si Mamang sudah bersiap hendak akan OTW menjemput si Hongmi. Molotov sudah ready, baju-baju sudah aman. Mereka pun berangkat dan berjanji ke teman-temannya akan kembali dalam 1 jam. Saat keluar kamar, Dean berpapasan dengan Yunwo yang akan masuk, sambil menatap tajam ke Dehan. Saat melewati Yunwo, si Dehan bilang, "Maaf soal waktu itu. Mungkin minta maaf karena meninggalkan si Yunwo ya."
Ternyata Dean juga tahu saat Yunwo yang mengalihkan perhatian si monster saat itu. Dean bilang, aku banyak hutang padamu Yunwo. Dia pun pergi. Si Soyun bersikeras buat ikut tapi ditahan si Mamang. Bukannya membantu malah beban. Soyun. Si Soyun bilang, tolonglah Mang, aku tidak bisa diam saja kalau teman-temannya dalam bahaya. Saya juga ingin membantu. Si Isung menjelaskan ke Soyun. Emang kau bisa bantu apa? Kau hanya akan menambah beban. Aku kan sudah bilang, tempat ini juga berbahaya. Jika Hongmi dibawa ke sini, terus jika tempat ini kena virus, bakal sama aja. Tidak ada tempat aman, bre. Masih 10 hari lagi pintu Seoul akan dibuka. Apa kamu bisa bertahan selama itu, Soyun? Si Mamang membenarkan. Jadi Mamang menyuruh anak-anak di sini buat jaga tempat ini. Karena jika tempat ini ada virusnya, bakal susah lagi buat nyari tempat aman. Lalu si Mamang pun pergi menitipkan anak-anak ke si Huang dan pergi. Kita ke Yunwo. Dia memikirkan omongan Soyun tadi yang bilang, gak bisa diam jika teman-temannya dalam bahaya. Jadi si Jubyong dan aku, kamu anggap apa? Hah? Sialan, anjing. Anjir, Wak. Si Yunwo makin parah aja ke si Soyun ya kan? Lalu si Isul bilang ke teman-temannya, aku sudah memikirkan sesuatu dan kalian harus dengarkan. Sebelum itu, kita beralih dulu ke si Huang dan para gembel. Si Huang diberitahu oleh salah satu gembel jika di bawah ada pertengkaran gelandangan dan Huang harus memisahkan mereka. Huang pun pergi ke sana dan terlihat ada satu gembel yang memegang botol pecah dan sedang bertengkar dengan gembel lainnya. Si Huang mencoba memisahkan mereka, akan tetapi itu hanyalah gimmick untuk menjebak Huang. Ternyata botol pecah itu ditusukkan ke badan Huang. Lalu Huang pun dikeroyok oleh kelompoknya si gembel badan besar itu karena tak terima dengan sikapnya tadi. Balik ke Isul yang akan menjelaskan pemikirannya tadi. Kalau berdasarkan pengalamanku, ini hanya akan menghambat virus, bukan mematikan semuanya. Ujung-ujungnya yang merusak rencana adalah manusia. Ya, manusia lebih jahat dari monster, guys. Episode kali ini pun sudah selesai. Nantikan episode selanjutnya hanya di Nida di Film. Bye-bye.